Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Sinta Kusniawati, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Unmuh Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Yuk simak penjelasannya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Pendidikan di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan baik dari segi perkembangan, pembelajaran, hingga kurikulum yang digunakan. Perjalanan pendidikan di Indonesia sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan hingga sampai sesudah kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1854, beberapa bupati atau petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintah. Pendidikan yang diberikan Belanda bertujuan menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Pada tahun 1864, berdirilah Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Kemudian pada abad ke-19 terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Oleh karena itu didirikan Sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik, gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran Indonesia. Pada tahun 1922, cita-cita Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa adalah sebuah perguruan yang digunakan untuk membedakannya dari sekolah yang ada pada masa itu. Taman Siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantoro dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Sejak saat itu, berdirilah taman siswa lain di seluruh kepulauan Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Pendidikan sesudah kemerdekaan pada tahun 1945 hingga sampai saat ini. Pada zaman kemerdekaan merupakan masa bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Ki Hajar Dewantoro memainkan peran penting dalam perjuangan ini dengan gagasannya tentang Taman Siswa yang mengedepankan pendidikan berdasarkan nilai-nilai lokal dan nasional. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah seperti kurikulum nasional dan program wajib belajar mencerminkan komitmen untuk terus-menerus dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pada era reformasi, pemerintah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mendesain kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum berbasis kompetensi KBK diperkenalkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menekankan pada pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan Nasional (KTSP) diberlakukan sebagai bentuk desentralisasi sistem pendidikan. Sedangkan kurikulum 2013 berlaku sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan penekanan pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setelah adanya kurikulum 2013,
Kurikulum merdeka diciptakan dan diterapkan sebagai upaya untuk memberi kesempatan atau kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka dengan bantuan guru yang berperan sebagai fasilitator. Kurikulum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pembelajaran 1947. Yang kedua, Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964. Yang keempat, Kurikulum 1968. Yang kelima, Kurikulum 1994. Yang keenam, KBK 2004. Yang ketujuh, KTSP 2006. Yang kedelapan, Kurikulum 2013, dan yang terakhir, Kurikulum Merdeka. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salah satunya yaitu prinsip Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani menjadi semboyan yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini. Isi dari semboyan tersebut yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun kurso, Tutwuri Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi atau membangun cita-cita, dan di belakang mengikuti atau mendukung. Kesimpulan dari perjalanan pendidikan nasional yang ada di Indonesia adalah merupakan perjalanan yang panjang dan penuh dengan tantangan dalam upaya untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai nasional. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan menjadi salah satu inspirasi dan landasan dalam perjalanan pendidikan nasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.